Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky di channel membahas seputar budidaya walet. Di video kali ini kita akan membahas cara pemasangan busa pancingan walet yang tepat dan benar ya teman-teman. Dan juga kita akan membahas apa saja yang kita gunakan untuk memasang busa pancingan tersebut ke sirip kita. Di sini ada beberapa cara pemasangan dan beberapa kelebihan dan keuntungan pemasangan-pemasangan yang akan kita bahas teman-teman. Dari kita menggunakan sekrup, apa saja kelebihan keuntungannya, paku biasa, lem, dan staples tembak ya teman-teman. Jadi simak video ini sampai selesai. Tetapi sebelum lanjut, seperti biasa saya sarankan untuk teman-teman subscribe channel ini, karena di channel ini banyak membahas seputar budidaya walet. Semoga teman-teman bisa terbantu dengan adanya channel ini. Dan di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui teman-teman, karena kita sama-sama belajar. Untuk yang sudah master ya, yang udah puluhan kilo, mungkin mereka akan tertawa melihat video saya ini karena ya mereka anggap biasa saja. Tetapi untuk teman-teman yang baru memulai mungkin sangat bermanfaat, karena untuk bertanya ke para master juga mungkin mereka cuma ya jawabnya cuma ya segitu-gitu aja. Di sini atau di channel ini saya membahas sesuai apa yang saya tahu, apa yang saya pernah alami, dan apa yang saya dapatkan daripada petani-petani walet lainnya ya teman-teman. Saya sering bertanya dan mencari sesuatu yang memang dibutuhkan atau pengalaman yang harus dibagikan ya teman-teman. Untuk seperti yang video sebelumnya saya pernah menjelaskan bahwa budidaya walet ini ilmunya tidak baku, jadi setiap gedung walet, setiap daerah berbeda-beda. Jadi simak saja video dari channel ini, apa yang berguna silahkan diambil, apa yang tidak berguna menurut teman, apa yang tidak masuk di akal teman-teman atau tidak serg di hati teman-teman, jangan diambil begitu ya. Di sini saya cuma membagikan pengalaman atau yang saya tahu tentang seputar budidaya walet teman-teman. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini, like video ini jika bermanfaat, dan share ya. Bantu share lah ke sosial media teman-teman agar channel ini terus berkembang. Oke, langsung saja kita ke video pembahasannya. Oke teman-teman, untuk yang pertama ini kita akan membahas posisi dari pemasangan busa pancingan waletnya teman-teman. Di sini posisi pemasangannya saya bagi menjadi 3 teman-teman. Ketika kalian masang, silahkan ini dianggap sirip ya teman-teman. Yang pertama kalian pasang ke bawah seperti ini, mentok di bawah sirip. Yang kedua kalian pasang di tengah seperti ini. Yang ketiga kalian pasang di atas seperti ini. Untuk 3 jenis pemasangan yang seperti ini menurut saya tidak ada kekurangan dan kelebihan yang terlalu signifikan ya teman-teman. Karena dimana dari 3 posisi pemasangan ini semuanya sering disarangi waletnya itu tidak memilih gini ya. Ada yang bilang kalau kita pasang di bawah seperti ini, waletnya itu kan agak panjang daripada yang busa ini ya. Nanti kalau dia hinggap di sini mau bikin sarang, otomatis kan ekornya itu nggak ada yang nahan. Jadi kalau dia hinggap di sini, ekornya ini dia nggak ada yang nahan, jadi waletnya itu kayak jatuh atau nggak enak untuk hinggap di sini, dia terbang lagi. Itu saja kekurangan yang di bawah sini ya teman-teman. Ekornya itu kan gini. Jadi kalau dia hinggap di sini, dia ekornya ini kayak nggak ada yang nahan, jadi waletnya jatuh terbang lagi. Jadi agak lambat dalam pembuatan sarang, kata orang-orang gitu teman-teman yang memberi informasi kepada saya. Menurut saya dari pengalaman juga sih, yang seperti ini juga disaranginya mangkok. Jadi menurut saya tidak ada masalah. Dan untuk contoh lainnya Twitter ya teman-teman, kalian lihat di Twitter. Siapa yang pernah punya gedung walet yang sarangnya ada di Twitter itu kan kalian nggak tahu kan besarnya kurang lebih seperti ini, dan di bawahnya sini tidak ada tempat nahan ekor si burung walet. Dia kan tetap bersarang di Twitter tersebut. Jadi menurut saya itu bukan masalah untuk busa pancingan walet. Jadi pen aja ya, nggak ada masalahnya. Tetapi kalau teman-teman untuk menghindari itu, untuk jaga-jaga, silahkan pasang di tengah seperti ini. Ketika di tengah seperti ini waletnya hinggap, ekornya kan otomatis tertahan di sirip. Jadi nggak, untuk yang alasan pertama tadi akan nggak bisa. Untuk yang cara pemasangan yang kedua, menurut pengalaman saya ya itu tidak masalah, karena sudah saya jelaskan tadi dari fungsi Twitter saja. Di Twitter saja banyak disarannya, bahkan Twitter itu kecil daripada ini.
waletnya bisa bersarang di situ. Dan kebanyakan juga yang pemasangan seperti ini masih disarangi oleh burung waletnya, jadi tidak masalah. Untuk saran saya sih, ketika kalian memasang di sirip itu jangan misalnya satu sirip kalian pasang di tengah semua atau di bawah semua atau di atas semua, itu kurang bagus menurut saya. Bagusnya itu teman-teman pasang kombinasi ya, seperti ini, satu sirip mungkin kayak teman-teman bikin seperti ini. Jadi kan teman-teman bisa mengecek yang mana yang paling disukai walet, atau posisi pemasangan busa pancingan yang paling disukai walet, apakah di atas, apakah di bawah, apakah yang di tengah, apakah yang paling di bawah. Jadi teman-teman bisa mengeceknya untuk pemasangan yang pertama. Untuk selanjutnya teman-teman bisa menyesuaikan ketika persenannya, yang misalnya yang di tengah yang paling banyak diserangnya, teman-teman bisa memasang untuk di tengah ya, begitu. Itu saja. Untuk menggunakan staples tembak menurut saya kurang tepat kan. Memang untuk penggunanya praktis, ada juga yang menggunakannya, tetapi kan staples tembak yang biasa dia tidak menggunakan setelan di atasnya. Kalau teman-teman punya yang staples tembak yang punya setelan di atasnya yang mengatur kekuatan staples tembak, itu nggak apa-apa. Kalau yang biasa itu kan otomatis akan tidak bisa diatur dan kekuatannya paling maksimal ya. Ketika teman-teman stapleskan ini ke seret, biasanya paku dari tembaknya itu, atau paku dari staples tembaknya itu akan tembus dan menghancurkan ini, dan kurang menahan ya teman-teman, kurang menahan busa pancingannya, otomatis kan busa pancingannya bisa terlepas. Tetapi ketika teman-teman coba, kalau bisa ya silahkan dipakai, kalau nggak bisa ya jangan, nggak usah ya. Nanti takutnya ketika waletnya mau bersarang di situ busa pancingnya malah terlepas teman-teman. Untuk yang pakai setelan itu kan bisa dikecilin kekuatan dari staples tembaknya, mungkin akan bisa. Tapi saran saya jangan menggunakan staples tembak ya, karena kurang efisien dan menghancur dari busa pancingannya ini akan hancur ya teman-teman. Untuk penggunaan skrup sendiri mungkin lebih senyap ya, tidak mengganggu walet, atau lagi yang gedung waletnya sudah ada waletnya ya. Tetapi akan memerlukan waktu lama teman-teman. Kalau kalian memakai obeng, kalau pakai bor ya masih ramai juga sih. Kalau kalian memakai obeng akan memerlukan waktu lama dan pengerjaannya akan lebih sulit nah, karena kita harus mengiyakan dengan benar-benar pas begitu ya. Kalau yang skrup, untuk skrup sendiri saran saya juga jangan gunakan skrup ya, karena akan menyusahkan teman-teman saja. Paling banyak digunakan yaitu menggunakan paku ya teman-teman, paku yang ukurannya 1 in, baik itu paku biasa maupun paku sabut ya. Ini kan contohnya dulu. Contohnya seperti ini teman-teman. Ini dia pakunya, ini 1 in. Kalau ini teman-teman pasang ke busa pancingan, dia masuknya itu pas untuk menahan busa pancingan ya teman. Tetapi biasanya kekurangannya ketika kalian memasangkan, kalian menggunakan palu, otomatis sirip akan bergetar ya teman, atau mengeluarkan bunyi yang mungkin takutnya burung waletnya itu terganggu, atau ada sarang walet yang di sirip tersebut. Hati-hati teman-teman kalau memasangnya dekat sarang yang sudah ada telurnya itu, takutnya telur yang di sarangnya itu terjatuh teman-teman. Dan itu saja kekurangannya untuk menggunakan paku ini. Untuk paku ini paling banyak digunakan di daerah sini teman-teman. Dan untuk kombinasinya biar lebih, ini kan yang ini kepalanya agak kecil, takutnya ini kan nggak bisa nahan ini, jadi dikombinasi. Baik teman-teman mau menggunakan karet seperti ini kita ambil dulu, teman-teman pasang ini karet paku setengah. Nah ini kan dipotong, nanti baru ditempel di sini agar fungsinya kayak payung dan bisa menahan busa pancingan lebih kuat lagi teman-teman. Jadi untuk kombinasinya ini cocok. Kalau nggak mau pakai juga nggak apa-apa, cukup paku saja bisa. Agar lebih kuat lagi kan kalian bisa menggunakan karet seperti ini, atau teman-teman bisa bikin sendiri dengan menggunakan plastik ataupun karet yang digunting dibentuk seperti ini ya teman-teman, agar lebih maksimal.
Saran saya yang lebih mantap atau lebih bagus lagi, teman-teman menggunakan lem Raja Wali ya teman-teman, yang seperti ini ya. Lem Raja Wali ini yang saya gunakan untuk menempel ini ke kardus ya teman-teman. Ini kuat sekali nempelnya ke sirip, apalagi teman. Untuk pertamanya ketika belum kering warnanya akan putih seperti yang ada di bungkus tadi ya teman-teman. Dan ketika dia sudah kering bentuknya seperti ini. Ini bentuknya saya ambil dulu. Dia kayak karet gitu teman-teman, dan berbentuk seperti ini warnanya ya, agak jadi transparan, dan untuk di busa pancingan juga nggak kelihatan ya kalau dia nempel di kardus ini menggunakan lem. Kita coba lepas. Memang kuat sekali teman-teman. Untuk melepasnya juga agak mudah ketika kalian kan mau panen. Kan ini anggaplah busa ini sudah hancur, nggak layak digunakan lagi untuk pancingan walet. Ketika teman-teman melepas, anggaplah seperti ini ya teman-teman. Ketika teman-teman melepas busa pancingan kan otomatis ininya masih ada ya. Untuk ke kayu itu teman-teman bisa melepasnya dengan mudah seperti teman-teman melepas sarang walet yang umumnya berada di sirip kayu ya. Jadi tinggal teman-teman pakai pakai scrap atau sejenisnya, tinggal lepas saja, karena ini bentuknya sama persis seperti sarang walet ya teman-teman. Menurut saya rekomendasi menggunakan lem ini. Kekurangannya keringnya mungkin agak lambat, cuman pas pertama teman-teman pasang ke sirip, untuk yang tempelan pertama itu mungkin bisa menahan kalau ada memang walet yang mau tes uji coba ke busa pancingan atau yang hinggap di busa pancingan. Mungkin lem yang awal itu yang walaupun belum kering itu bisa masih bertahan kalau dihinggapi oleh waletnya teman-teman. Ketika sudah kering ya kuat sekali teman-teman, dan rapi, nggak bergoyang, tidak mengeluarkan bunyi. Dan teman-teman jangan takut untuk aromanya sendiri, karena ada juga master yang di daerah sini menyarankan yang panennya itu sekitar sudah mungkin belasan kilo lah atau 20 kiloan, dia sudah menyarankan menggunakan lem ini. Dan sudah saya tanya-tanya apakah berpengaruh pada waletnya, ternyata kata masternya itu tidak apa-apa ya, aman-aman aja. Dan kebetulan om saya juga menggunakan lem ini. Untuk baunya sendiri itu teman, biasanya di awalnya itu memang berbau, cuma baunya itu lebih seperti sabun aja, mungkin itu tidak akan mengganggu walet ya. Dan sudah dibuktikan memang tidak mengganggu waletnya. Ketika sudah kering tidak berbau sama sekali teman-teman. Oke, jadi menurut saya yang paling aman dari beberapa cara pemasangannya, teman-teman menggunakan rem Raja Wali ya, biar lebih pemasangnya lebih cepat dan tidak menyusahkan teman-teman sendiri, dan tidak mengganggu untuk walet yang ada di dalam gedung kita. Cara pemasangannya teman-teman, yang untuk yang mudah, teman-teman bisa taruh lem tadi ke dalam piring. Jadi busa pancingan itu kayak gini. Seandainya ini piring yang telah diisi dengan lem Raja Wali, jadi teman-teman tinggal ambil busa pancingan, tinggal diginiin, tinggal ditempel gini, tempel. Kalau mungkin tipis, mungkin lebih cepat keringnya, tapi otomatis untuk saran saya sih nggak dipertebal aja teman-teman, biar dia seperti ini, seperti karet ya, nempel, sangat nempel gitu ininya. Jadi dikasih tebal-tebal aja biar memang lambat kering, cuma kalau kering memang mantap, top markotok. Oke. Jadi mungkin itu saja pembahasan dari cara pemasangan busa pancingan walet ini ya teman-teman. Jika video ini bermanfaat, saya sarankan lagi untuk like video ini. Mungkin cukup sampai di sini video kita kali ini. Semoga teman-teman bisa terbantu, dan semoga teman-teman paham dengan pembahasan kita di video kali ini. Untuk teman-teman yang belum paham, silahkan hubungi saya saja di nomor HP yang ada di link deskripsi. Dan jangan lupa untuk komentar, tinggalkan komentar positif, komentar apa saja yang penting positif. Dan yang ada masukan silahkan juga komen di bawah. Jika suka video ini, jika terbantu dengan video ini, saya sarankan juga untuk klik tombol like nya ya, bantu-bantulah. Oke.
dan share video ini. Yang paling penting subscribe ya, dan nyalakan bel notifikasinya. Jadi mungkin cukup sampai di sini dulu pembahasan di video kali ini. Sampai jumpa di next video.